Setelah pagi tadi pukul 3 kita mengunjungi penanjakan 1 untuk melihat matahari terbit, sekarang kita perjalanan menuju ke lautan pasir Gunung Bromo. Namun sayang sekali karena kita menuju jeep pukul 6 jadi terjebak macet yang parah sehingga tadi menunggu lama dan ini agak kesiangan. Sekarang pukul 7 kita baru menuju ke pasir Gunung Bromo. Dari penanjakan 1 ke daerah pasir Gunung Bromo ini kita memerlukan waktu 15 menit dan kita melewati jalan yang sangat luar biasa menakutkan ini ya teman-teman. Jadi itu langsung full jurang yang dalam di sebelah kiri jeep. Dan ini kita sudah sampai di lautan pasir Gunung Bromo. Sudah banyak sekali jeep-jeep yang sudah sampai di lautan pasir Gunung Bromo ini. Mereka sekarang sedang mencari-cari foto, mengabadikan momen yang ada di sini. Karena di sini itu pemandangannya luar biasa. Di sana ada Gunung Batok dan ada perbukitan yang lainnya. Karena sudah sampai di lautan pasir Gunung Bromo ini, jadi tidak afdol kalau kita tidak mengenalnya dan kita harus tahu sejarahnya. Nah, ini sejarah terbentuknya lautan pasir di Gunung Bromo ini. Lautan pasir memberi nilai tersendiri bagi Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru. Karena dengan adanya lautan pasir ini, maka Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinobatkan sebagai satu-satunya taman nasional di Indonesia yang mempunyai lautan pasir. Menurut sejarahnya, terbentuk lautan pasir ini adalah adanya dua gunung yang saling berhimpitan. Dan saat terjadi letusan kecil, materi vulkanik terlempar ke tenggara membentuk lembah besar dan kaldera. Karena dalamnya kaldera, maka materi vulkanik dari letusan lanjutan menumpuk di dalam dan sekarang menjadi lautan pasir. Lautan pasir Bromo ini luasnya mencapai 5.920 hektar atau sekitar 10 km persegi, membentang mengelilingi Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Widodaren, Gunung Kursi, dan Gunung Watangan. Berada pada ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut ya. Jadi ini sangat tinggi walaupun ini lautan pasir, tapi ini berada di ketinggian. Di lautan pasir ini ditemukan 7 pusat letusan dalam 2 jalur yang saling silang menyilang dari timur ke barat dan dari timur laut ke barat daya. Struktur pasirnya sangat halus, berwarna hitam, tidak banyak vegetasi yang tumbuh di lautan pasir ini. Kebanyakan berupa rerumputan dan perdu saja. Kecantikan lautan pasir ini dilengkapi dengan adanya dinding berupa tebing yang berjajar melingkari lautan pasir dengan ketinggian 200 sampai 600 meter. Jadi sangat tinggi sekali ya, kita berada di dasar tebing ini sepertinya. Dan kemiringan dinding 60 sampai 80 derajat. Wah, luar biasa. Sejak tahun 2002, lautan pasir Bromo ini populer dengan sebutan pasir berbisik. Itu nanti ada di sebelah sana ya teman-teman. Jadi bukan di sini lokasi tepatnya pasir berbisik, dan nanti akan kami jelaskan asal usul namanya tentang pasir berbisik. Lautan pasir Bromo ini sebenarnya juga mempunyai potensi wisata lain, yaitu yang pertama Pura Poten. Sebuah bangunan suci yang besar dan menjadi pusat bagi upacara keagamaan masyarakat suku Tengger. Nah, pura ini berada tepat di bawah kawah Gunung Bromo ya teman-teman. Jadi untuk ke sana itu harus jalan kaki atau bisa naik kuda. Kalau kalian naik motor bisa naik motor, tapi bagi kalian yang naik jeep harus jalan kaki atau naik kuda. Yang kedua, Sumur Pitu. Yaitu disebut Sumur Pitu ini sebenarnya adalah kawah yang terletak di lautan pasir sebagai akibat dari erupsi Gunung Kursi. Bila Anda berada di lautan pasir Bromo dan memandang dari kejauhan, maka Sumur Pitu ini nampak seperti tumpukan batu bata. Nah, kalian harus mengunjungi ini ya teman-teman kalau datang ke sini.
Kalian yang datang ke sini seharusnya datang pukul 2 dini hari ya jika kalian memakai mobil. Tapi pakai mobil atau pakai motor sama saja sih, kalian ke sini harus pagi-pagi buta karena untuk menghindari kemacetan dan kalian agar memperoleh tempat yang baik ketika melihat sunrise. Nah, apabila kalian dari luar kota yang menggunakan mobil, kalian wajib menyewa jeep karena di sini itu mobil tidak boleh ke kawahnya Gunung Bromo atau ke lautan pasir ini, tidak boleh. Jadi semuanya harus menggunakan jeep. Namun bagi kalian yang memakai sepeda motor diperbolehkan untuk ke lautan pasir ini. Alasan kenapa kok tidak boleh mobil ke lautan pasir ini karena medannya sangat ekstrim teman-teman. Jadi itu medannya itu sangat terjal, lebih terjal daripada Sarangan yang ada di Magetan sana. Dan selain itu jalannya juga sangat sempit, jadi ketika persimpangan itu sangat sulit. Walaupun kalian punya mobil sendiri, Rubicon sendiri ya, ini kan mobilnya semua Jeep merek Rubicon tahun 60-an. Tapi kalau kalian punya Rubicon yang terbaru, kalian juga tetap tidak boleh membawa Rubicon itu ke Jeep ke lautan pasir ini.